Maafkan aku sayang, tolong jangan menangis lagi, tolong maafkan aku. Seru Al lagi dengan tetap mengeratkan pelukannya. Astagfirullahaladzim, apa yang kamu lakukan Al? Kenapa kamu kembali menyakitinya? Kamu sudah mengingkari janjimu Al. Batin Al penuh sesal. Sang suami yang telah dilanda rasa bersalah itu pun mencoba menggiring sang istri yang masih terisak untuk duduk lebih benar di atas ranjangnya. Sayang, lihat aku. Seru Al dengan menangkup sisi kanan dan kiri wajah istrinya. Maafkan Mas sayang, Mas tadi salah paham, tolong jangan menangis lagi, seru Al yang merasa tak tega melihat istrinya. Tak tinggal diam, kini jemari Al mencoba mengusap lelehan air mata di pipi sang istri. Dan hal tak terduganya adalah, Adinda melepas usapan lembut jemari sang suami dari wajahnya. Dengan segala keberanian hatinya, Adinda mencoba mengeluarkan unek dalam hatinya tentang apa yang ia tak sukai. Sedangkan Al jangan ditanya lagi, ia yang melihat perubahan sikap dan mimik wajah dari sang istri menjadi sedikit khawatir. Mas, selama 10 bulan lamanya Adinda mengandung Agatha dan juga Damian. Tapi tidak sedikit pun hal terpikirkan oleh Adinda, untuk menghilangkan mereka. Mereka sangat berarti bagiku Mas, mereka nyawaku. Jika memang Adinda tidak sudi mereka ada, sudah pasti Adinda menggugurkan mereka. Bukankah Mas Al pernah memberiku black card? Kenapa Adinda tidak menggunakan kartu itu saja untuk menghilangkan nyawa anak Mas? Seru Adinda dengan tatapan nanarnya. Dek! Bak dihantam ribuan jarum di dadanya. Al begitu sangat terkejut dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh istrinya. Bahkan dengan tanpa hadirnya Mas Al sekalipun, Adinda akan tetap berjuang untuk mereka. Karena mereka anakku Mas. Meski Agatha dan juga Damian bisa hadir ke dunia karena sebuah kesalahan, tapi bagiku mereka bukanlah sebuah kesalahan. Lanjut Adinda, dan kali ini dengan air matanya yang kembali menetes. Al seolah semakin terjatuh ke dalam sebuah jurang yang teramat sangat dalam. Ucapan demi ucapan yang dilontarkan oleh sang istri benar bagaikan sebuah belati tajam yang telah berhasil melukai dan mengeluarkan sisi bejat dalam dirinya. Seharusnya dirinya sadar, betapa selama ini istrinya meski tanpa kehadirannya sekalipun telah berjuang demi kedua anaknya, sepasang anak kembar yang tidak pernah akan terpikirkan akan hadir karena sebuah kesalahan yang telah diperbuat oleh dirinya. Namun dengan segala keikhlasan dan ketulusan hatinya, wanita yang telah ia lukai dengan luka yang begitu dalam telah mau menjaga dan berjuang untuk kedua anaknya. Bahkan ia dengan tanpa syarat telah begitu ikhlas memaafkan kesalahan besarnya. Sungguh Al menyesali kemarahannya yang sangat tidak mendasar ini. Seharusnya dirinya bisa lebih mengontrol emosinya dan juga bisa berpikir lebih dalam lagi sebelum menyimpulkan sebuah kalimat yang belum tentu kalimat yang didengarnya itu bisa sama dengan yang dipahaminya. Untuk sejenak Al menunduk, ia tak tahu harus bersikap bagaimana lagi setelah sang istri telah melontarkan isi hatinya. Andai jika waktu bisa diulang, tak ingin ia melewati masa di mana Agatha dan Damian masih berada di dalam rahim istrinya. Hingga setelah cukup lama Al menunduk, ia mulai menatap wajah sang istri yang masih terlihat sembab itu. Adinda menatap datar ke arah depan dengan tatapan kosongnya. Dapat Al lihat saat ini, jika dari kedua sorot mata indah istrinya itu seperti tergambar jika dirinya begitu sangat terbebani akan masalah yang terjadi. Sungguh Al tak sanggup melihat istri yang dicintainya itu menjadi terlihat menyedihkan karena perbuatannya, hingga lengan kekarnya kini kembali meraih tubuh mungil istrinya dan membawanya ke dalam dekapan hangatnya. Sayang, tolong maafkan aku tadi salah paham. Seharusnya sebelum aku marah, aku mencerna terlebih dulu ucapanmu. Maafkan aku, tolong maafkan aku, tolong jangan seperti ini Adinda, aku tidak bisa jika kamu seperti ini. Seru Al sedih dan kali ini ia menjatuhkan air matanya.
Adinda yang merasakan seperti ada sesuatu yang basah yang mengenai pelipis sebelah kirinya pun menjadi tersentak. Adinda tersadar dari beban pikirannya. Mas Al jangan menangis. Seru Adinda dan jemari tangannya mulai meraih wajah sang suami. Sayang tolong maafkan aku. Seru Al lagi dan kalimat itu terus ia ulang. Mas, lihat Adinda. Sahut Adinda lagi dan kali ini ia mulai menangkup wajah tampan suaminya. Mas jangan menangis lagi, imbuhnya. Al menatap wajah sang istri, berharap jika istrinya mau memaafkan kesalahannya. Sayang, aku minta maaf ya, tolong maafkan aku tadi salah paham. Seru Al lagi. Meski sebenarnya hatinya masih merasa sakit, tetapi Adinda paham jika suaminya bisa sampai bersikap seperti itu karena suaminya begitu sangat menyayangi dan mengharapkan kedua putranya. Bahkan mungkin bisa dikatakan jika dirinya juga menjadi penyebab mengapa suaminya bisa memiliki pikiran seperti itu. Bagaimana tidak, suaminya Al dulu sudah sangat yakin dan meminta kejujurannya untuk mengatakan jika anak yang dikandungnya adalah anak susminya. Tetapi apa? Dirinya malah menyembunyikan semua kebenaran itu karena ancaman dari sang kakak sepupu. Adinda tersenyum memandang wajah suaminya, diusapnya lelehan air mata yang tadi sempat bercucuran. Mas, Adinda sudah memaafkan Mas, dan tolong maafkan Adinda juga karena biar bagaimanapun ada kemungkinan sikap Mas yang seperti ini Adindalah yang juga menjadi penyebabnya. Sahut Adinda pada akhirnya. Mendapat kalimat maaf dari sang istri, Al pun langsung memeluk istrinya dengan begitu erat. Kap. Sebuah kecupan yang cukup lama telah mendarat di kening Adinda. Terima kasih sayang, terima kasih karena kamu sudah mau memaafkanku. Sahut Al dengan penuh rasa haru. Kap. Kecupan bertubi-tubi telah Al berikan di wajah sang istri. Ia begitu sangat bahagia karena akhirnya istrinya sudah mau memaafkannya. Hingga setelah cukup lama dua insan yang saling merengkuh itu, membuat Adinda tersadar kembali dan ingin mengeluarkan rasa cemasnya yang tadi sempat tertunda karena salah paham. Mas, seru Adinda dengan menguraikan rengkuhan suaminya. Ada apa sayang? Sahut Al. Adinda masih memikirkan hal yang tadi. Adinda masih khawatir bagaimana kalau Adinda hamil lagi sedangkan Aganta dan Damian masih bayi Mas. Seru Adinda. Al tersenyum mendengar pertanyaan ini yang sudah lengkap keluar dari kedua belah bibir istrinya. Kamu tidak akan hamil sayang. Sahut Al dengan tersenyum. Adinda mengernyit bingung mendengar jawaban dari sang suami. Bagaimana bisa dirinya tidak hamil setelah ia dan suaminya sudah melakukannya berkali-kali. Sedangkan kejadian buruk yang hanya sekali terjadi saja sudah mampu membuatnya hamil. Bagaimana bisa Mas? Sahut Adinda. Karena kamu sudah meminum obat pencegah kehamilan. Sahut Al yang masih setia dengan senyumannya. Obat pencegah kehamilan? Kapan Adinda minum Mas? Adinda belum pernah meminumnya. Sahut Adinda dengan kebingungannya yang semakin bertambah. Ha. Al tertawa dengan begitu riangnya, sedangkan Adinda menjadi semakin bingung dengan tingkah suaminya. Mas kenapa? Ada yang lucu dengan pertanyaan Adinda? Tanya Adinda. Iya kamu lucu sayang, ha. Sahut Al masih dengan tawanya. Setelah hampir 5 menit lamanya barulah Al selesai dengan tawa riangnya itu. Sayang, kamu tidak akan hamil, karena aku sudah memberimu obat pencegah kehamilan yang sengaja dibuat khusus. Aku menyuruh orang kepercayaan di rumah sakitku untuk membuatnya. Sahut Al menjelaskan. Namun Adinda masih belum merasa puas dengan jawaban dari suaminya. Menurutnya jawaban dari suaminya itu masih menjadi sebuah teka-teki. Tapi Mas kapan Adinda pernah meminum obat itu? Tanyanya lagi. Apakah kamu tahu sayang, setiap kali Bi Ima membuatkan susu untukmu,
Di saat itu aku mencampur obat pencegah kehamilannya agar kamu mau meminumnya. Sahut Al pada akhirnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Apa? Angin yang begitu sepoi-sepoi telah menyapa dua sosok yang akan melakukan tugas penting di sebuah desa yang akan menjadi wilayah terlaksananya sebuah proyek penting yang dapat menunjang dan menumbuhkan kemajuan perekonomian di desa itu. Ya, disinilah sekarang Andrew dan Vita berada, di pertigaan jalan untuk menuju hotel terdekat. Tuan, kita akan langsung ke lokasi. Tanya Vita. Tidak, kita akan mencari hotel terdekat dulu sebelum menuju desa. Sahut Andrew. Tuan, apakah di desa itu tidak ada penginapan khusus untuk pria dan khusus untuk wanita? Tanya Vita. Dari informasi yang aku dapat tidak ada Vita, jadi sebelum kita ke sana kita harus mencari hotel daerah ini dulu, karena orang kepercayaanku mengatakan jika di daerah ini terdapat hotel. Sahut Andrew menjelaskan. Dan Vita pun mengangguk paham. Sekitar hampir 10 menit lamanya mereka berada di tepi jalan itu, kini datanglah sebuah taksi online yang sudah siap membawa mereka ke tempat tujuan. Taksi itu mengendara dengan kecepatan sedang, hingga sekitar hampir 15 menit lamanya sampailah mereka di sebuah hotel yang tidak terlalu besar dan mewah namun masih memiliki fasilitas yang cukup baik untuk para tamu yang ingin menginap. Kini Andrew dan Vita memasuki ruangan hotel itu. Permisi, kami ingin memesan 2 kamar di hotel ini. Seru Andrew pada petugas resepsionis. Sebentar ya tuan, kami akan mengeceknya terlebih dahulu. Sahut staf resepsionis itu ramah. Mohon maaf tuan, di hotel ini hanya tersisa 1 ruang kamar saja yang masih kosong. Semua kamar di hotel ini telah penuh, hanya tersisa 1 ruang kamar saja. Sahut staf tadi. Andrew nampak berpikir, tidak mungkin kan jika dirinya berada di kamar yang sama dengan Vita. Bagaimana ini? Sangat tidak mungkin jika aku berada sekamar dengan Vita, tapi harus bagaimana lagi di hotel ini hanya tersisa 1 kamar. Batin Andrew bingung. Bagaimana tuan, apakah Anda dan rekan Anda ini jadi menginap di hotel ini? Tanya staf wanita itu. Baiklah, aku terima. Sahut Andrew. Sedangkan Vita yang sedari tadi berada 1 meter di belakang tubuh Andrew tak mengerti apa-apa, gadis yang menggunakan hijab berwarna silver itu hanya sibuk melihat pada ruangan hotel yang menurutnya sangat bagus. Ya hal wajar memang jika Vita menganggap hotel ini sangatlah bagus karena ini adalah pertama kalinya ia masuk ke hotel, meski hotel ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan hotel yang pernah didatangi oleh Andrew. Vita aku minta datamu. Seru Andrew. Iya tuan maaf, baiklah akan saya ambil. Sahut Vita dan ia pun merogoh data dirinya dari dalam tas dan menyerahkannya pada tuan Andrew-nya. Silakan tuan Anda menempati ruang kamar 50 dan ini kuncinya. Sahut staf itu dengan memberikan kunci kamarnya. Terima kasih tuan, Nona, semoga Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Sahut staf itu. Terima kasih. Sahut Vita, namun lain halnya dengan Andrew, ia langsung melenggang pergi menuju ruang kamarnya. Astagfirullah, Tuan Andrew, malah langsung pergi saja. Batin Vita kesal. Vita mengikuti langkah Andrew yang lebar itu, dan Andrew tersadar jika Vita tertinggal di belakangnya hingga ia menghentikan langkahnya secara mendadak dan astagfirullah. Seru Vita yang merasa sakit karena dahinya menabrak punggung lebar Andrew. Ya Allah, Tuan, kenapa Tuan langsung berhenti? Seru Vita dengan mengelus keningnya. Pepef. Andrew mencoba menahan tawanya. Salah kamu sendiri yang berjalan tidak melihat ke depan. Sahut Andrew dengan menahan tawanya. Ya, bagaimana saya bisa melihat dengan baik, sedangkan saya hanya fokus mengejar Tuan yang jalannya cepat. Kalau saja saya tahu Tuan akan berhenti tidak akan saya melangkah lagi Tuan. Sahut Vita dengan tetap mengelus dahinya. Jujur saja Andrew sebenarnya ingin sekali tertawa hingga terbahak-bahak, tapi tidak mungkin ia lakukan di tempat ini, karena itu akan sangat menjatuhkan harga dirinya. Ya ampun Vita, kamu ini lucu sekali ya kalau merajuk seperti itu. Batin Andrew tersenyum geli.
Setelah kejadian di mana Vita menabrak punggung Andrew, kini mereka berdua terus melangkah menuju kamar hotelnya. Dan disinilah sekarang mereka berada, di depan sebuah pintu kamar hotel yang bernomor 50. Andrew mencoba membuka pintu kamar itu dengan kunci yang dibawanya. "Tuan, di mana kunci kamar saya? Saya juga akan masuk ke kamar saya, Tuan," seru Vita. "Disinilah kamarnya," sahut Andrew santai. Vita nampak mengernyit bingung dengan kalimat tuannya. "Tuan, di sini kan kamar Tuan, bukan kamar saya, jadi sekarang saya mau ke kamar saya sendiri, Tuan," seru Vita lagi. Andrew berhasil membuka pintunya. "Ya, disinilah kamar kita akan tidur di kamar ini," sahut Andrew dengan wajah datarnya. "Apa? Kamar kita? Yang benar saja, Tuan," sentak Vita yang sangat terkejut. "Iya, kamar kita akan menginap di kamar ini," sahutnya lagi. "Tapi Tuan, sangat tidak mungkin jika kita berdua tinggal di kamar yang sama, kita kan bukan suami istri, jadi bagaimana mungkin kita tinggal di satu kamar yang sama?" sahut Vita yang mencoba menjelaskan. "Vita, di hotel ini hanya tersisa satu kamar saja yang masih kosong, jadi mau tidak mau kita harus tinggal di kamar yang sama. Sudahlah, ayo cepat masuk, tenang, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan berbuat macam-macam padamu," sahut Andrew lagi, dan ia pun langsung melenggang masuk ke kamarnya. "Tapi Tuan," ucapan Vita langsung terhenti. "Cepat masuk atau kamu tidur di luar saja," peringat Andrew telak. Mau tidak mau akhirnya Vita pun juga ikut masuk ke kamar itu. "Awas saja kamu Tuan, jika berbuat macam-macam padaku, akan aku adukan kamu pada Tuan Al," batin Vita mengancam. "Sudah, tenang saja, aku tidak akan berbuat macam-macam padamu, kalau aku sampai melanggar, Tuan Al akan membunuhku," sahut Andrew dengan menutup kembali pintu kamarnya. "Dek." Vita begitu tersentak kaget dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Tuan Andrew-nya. Seolah Tuan Andrew-nya itu bisa membaca pikirannya. "Apa? Bagaimana bisa Tuan Andrew bicara seperti itu? Apa dia tahu isi pikiranku?" batin Vita. "Sekarang letakkanlah pakaianmu di lemari itu, aku ingin pergi keluar sebentar, aku mau mandi," seru Andrew lagi. Vita hanya mengangguk saja mengikuti perintah Tuan Andrew-nya, sedangkan Andrew kini sudah mulai masuk ke kamar mandi untuk memulai aktivitas mandinya. Gadis berhijab itu mulai meletakkan beberapa pakaiannya di dalam lemari. Vita tidak terlalu banyak membawa pasang baju, ia hanya membawa 4 pasang baju saja karena ia dan Tuan Andrew-nya hanya akan menginap selama 2 hari saja. Sudah sekitar 30 menit lamanya akhirnya Andrew pun selesai dengan aktivitas mandinya, bahkan sekarang ia sudah menggunakan setelan jas dengan rapi. Ya maklum saja Andrew memasang pakaiannya di ruang ganti pakaian yang tidak terlalu besar, karena ia tidak ingin Vita melihat hal-hal yang tidak pantas pada dirinya. "Sekarang kamu boleh mandi, aku ingin keluar dulu sebentar untuk membeli makanan," seru Andrew pada Vita yang sedang duduk di atas kasur. Vita hanya diam melihat Tuan Andrew-nya. Jujur saja Tuan Andrew-nya benar-benar terlihat sangat tampan setelah selesai mandi. Bahkan aroma parfume yang begitu menyegarkan dari sang tuan benar-benar semakin menambah aura kemaskulinannya. "Vita, apa kamu tidak mendengarku?" tanya Andrew. Iya Tuan, saya mendengarnya," sahut Vita. Tak ada sahutan lagi dari Andrew. Pria blasteran Indonesia, Korea itu, langsung melenggang pergi dari kamarnya dan meninggalkan Vita seorang diri. Vita pun beranjak dari kasur itu untuk mandi. Entah disengaja atau tidak, Vita sama sekali tidak membawa pakaian ganti, ia hanya membawa handuk saja. Sebenarnya Tuan Andrew itu baik, tapi sayang dia terlalu ketus dan kurang ramah pada orang. "Hidupmu terlalu kaku Tuan," gumam Vita dan ia pun melenggang masuk ke kamar mandinya. Kini Andrew telah berada di halaman hotel di mana ia menginap. Kedua pasang matanya mulai menelisik ke hampir semua sisi untuk mencari restoran ataupun kafe terdekat yang ada di sana, dan ternyata benar saja ia menemukan sebuah restoran mini yang berjarak sekitar 10 meter dari posisinya berdiri. "Permisi Tuan, ada yang ingin Anda pesan?"
Seru seorang pelayan wanita yang melihat Andrew berdiri mendekati etalase. "Saya mau pesan menu ini 2, tapi saya tidak makan di sini, saya ingin makan di kamar," sahut Andrew menjelaskan. "Baik tuan, kalau begitu kami akan mempersiapkan," sahut pelayan itu. Setelah memesan menunya, Andrew mencoba merogoh saku celananya, dan betapa terkejutnya ia saat mendapati dirinya tidak membawa dompet. "Permisi mbak," seru Andrew. "Iya tuan," sahut pelayan itu. "Jangan dibuat dulu makanannya, dompet saya tertinggal, sebentar saya ingin mengambil dompet saya dulu," sahut Andrew. Pelayan wanita itu pun mengangguk paham. Andrew melangkah dengan cukup tergesa-gesa menuju ruang kamarnya. "Astaga Andrew, kamu kenapa bisa lupa membawa dompet? Hah? Sudah 15 menit lamanya kamu di luar tapi malah tidak membawa apa-apa," gumam Andrew yang merasa kesal pada dirinya sendiri. Sedangkan di ruang kamar mandi, Vita merutuki dirinya sendiri karena ia telah lupa membawa pakaian gantinya. "Ya ampun Vita, kamu kenapa bisa lupa membawa baju ganti? Hah? Aku harus keluar lagi ini," gumam Vita. Ceklek. Pintu kamar pun dibuka. Andrew mencoba mengambil dompetnya di lemari, bahkan bukan hanya dompet yang tertinggal tetapi handphonenya pun juga lupa ia bawa. "Astaga Andrew, dari saking laparnya kamu sampai lupa membawa dompet dan handphonemu," gumam Andrew yang merutuki dirinya sendiri. Merasa seperti banyak pesan yang masuk di handphone pintarnya membuat Andrew menghentikan langkahnya sejenak. Andrew memutuskan untuk bersinggah sejenak di sebuah sofa single yang ada di dekat pintu namun cukup jauh jaraknya dari arah kamar mandi. "Rupanya banyak pesan yang masuk, hah, Tuan Al akan pulang besok," gumam Andrew. Andrew tetap fokus pada layar ponselnya, hingga ia tidak menyadari akan sosok Vita yang baru keluar dari ruang kamar mandi. Begitupun dengan Vita yang masih mengira Tuan Andrew-nya masih di luar, begitu leluasa menuju lemarinya untuk mengambil pakaian gantinya. Vita sama sekali tidak menyadari jika Andrew tuannya sudah berada di kamar itu. Dengan hanya menggunakan handuk yang ia lilitkan di dadanya, Vita mencoba mengambil bajunya. Kreet. Vita membuka pintu lemarinya. Mendengar ada suara lemari, membuat Andrew langsung mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara, dan dek. Tubuh Andrew terasa membeku, ia melihat sesosok wanita yang ia kenal, sesosok wanita yang hanya menggunakan handuk mini telah berada di depan matanya sekarang. Glek. Andrew menelan ludahnya dengan begitu kelak. Sebuah pemandangan yang seharusnya tak boleh ia lihat seolah tertonton secara live di depannya. Dapat Andrew lihat saat ini bagaimana tubuh mungil nan elok milik Vita terpampang nyata di depan matanya. Sepasang kaki jenjang hingga pahanya benar-benar terlihat menggoda. Bahkan rambut Vita yang basah itu pun benar-benar telah menambah kesastriksiannya. Vita sama sekali masih tidak menyadari akan keberadaan tuannya yang sedang berada di pojokan pintu. Hingga di saat Vita membalikkan tubuhnya untuk menuju ruang ganti lagi dan tidak, Tuan Andrew, teriak Vita. "Apa yang Anda lakukan Tuan?" teriak Vita dengan menutupi dadanya. Andrew langsung tersentak dari keterpakuannya. Andrew menjadi terjingkat dari tempatnya. Ia sadar jika dirinya telah melakukan kesalahan dengan memandang Vita. Vita, aku bisa jelaskan," sahut Andrew tergagap. "Tidak, Tuan," teriak Vita lagi, dan ia pun langsung berlari menuju kamar mandinya. Brak. Pintu kamar mandi itu pun langsung Vita banting. Vita, aku bisa menjelaskan, aku tidak bermaksud untuk melihat semuanya," teriak Andrew dengan berlari mencoba mengejar Vita. Tok, tok, tok. Andrew mencoba mengetuk pintu kamar mandi itu. "Vita, kamu dengar aku? Aku tidak bermaksud untuk melakukan itu, aku kemari untuk mengambil dompet dan juga handphoneku, Vita kamu dengar aku?" teriak Andrew dari balik pintu. "Tidak Tuan Andrew, Anda pergi dari sini, Anda sudah ingkar janji untuk tidak berbuat macam-macam, tapi sekarang apa yang sudah Anda lakukan pergi?" teriak Vita dari dalam. "Vita, aku bisa menjelaskannya, aku tidak sengaja Vita," seru Andrew lagi, namun tak ada sahutan dari Vita.
Astaga ya Tuhan, bagaimana ini, kenapa jadi kacau seperti ini? Gumam Andrew dengan mengusap wajahnya dengan kasar. Niat hati hanya untuk mengambil sebuah dompet yang terlupa malah menjadi sebuah kesalahpahaman pada Vita. Mobil mewah hitam yang mengendara telah membelah jalan ibu kota yang begitu terlihat ramai lancar. Sepasang suami istri yang telah menghabiskan waktunya untuk berbulan madu nampak begitu bahagia karena tidak lama lagi mereka akan bertemu dengan kedua putra mungilnya. "Sayang, kamu terlihat bahagia sekali," seru Al. "Iya Mas, Adinda bahagia karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Agatha dan Damian," sahut Adinda dengan senyumannya. "Kap, Kap." Al mencium kening istrinya. "Mas juga sayang," sahutnya. "Ih Mas, apa yang Mas lakukan, malu dengan supir," sahut Adinda yang tak suka karena suaminya menciumnya di dalam mobil. "Ya tidak apalah sayang, kenapa harus malu, biarkan saja dia tahu," sahut Al dengan santainya. Adinda sudah tidak ingin menyahuti suaminya lagi karena akan percuma saja ia melakukannya. Mobil mewah berwarna hitam itu kini telah memasuki halaman luas nan indah kediaman Al, hingga sampai di pelataran rumahnya. "Mari Tuan biar saya yang membawa kopernya," seru Pak Joko yang merupakan supir pribadi papanya. "Tidak perlu Pak, Al akan membawanya sendiri," sahut Al. Kini sepasang pengantin baru yang baru saja datang dari bulan madunya telah memasuki rumahnya, rumah yang sudah 2 minggu ini telah mereka tinggalkan. "Assalamualaikum Pak, Ma," seru Adinda. "Waalaikumsalam," sahut kedua orang tua itu yang saat ini sedang berada di ruang tamu. Kemudian Al dan Adinda pun mencium tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Adinda memperhatikan kedua bayi kembarnya yang begitu anteng dan tersenyum manis padanya. Sayangnya Momi, kalian rindu Momi nak," seru Adinda dan mendekati kedua putranya yang begitu asyik terlentang di kasur mininya. "Kap." Adinda menciumi wajah tampan kedua putranya. Mam, nyam," celoteh Damian. "Nyam, mam." Agatha juga ikut berceloteh seolah tak ingin kalah dari kembarannya. Emuah. Adinda menciumi pipi gembul kedua putranya. Adinda begitu gemas dengan tingkah bayi kembarnya itu. "Aduh, sepertinya anak Dedi ini sudah tidak sabar ya ingin Dedi gendong hem," seru Al dan ia pun mencoba meraih tubuh Agatha. "Sayang, kemarikan Damian, Mas juga ingin menggendongnya," perintahnya. Tak ingin berlama-lama Adinda langsung membawa tubuh mungil Damian ke dalam gendongan suaminya. Kedua bayi kembar yang sudah berusia 3 bulan itu nampak begitu senang dalam gendongan dedinya. "Wah, kedua putra Dedi ini bertambah gembul saja, kalian senang ya Dedi tinggal ke luar negeri?" tanya Al pada kedua putranya. "Ya iyalah mereka bertambah gembul, Oma dan Opanya kan menjaga mereka dengan baik," sahut Devina ketus pada sangat putra. "Ma, jangan dimulai lagi lah Ma," peringat Enrico pada sang istri. Al tak ingin merespon perkataan sang mama, ia tak ingin di mana di hari ia bertemu dengan kedua putranya setelah 2 minggu berpisah menjadi bermasalah karena ocehan sang mama. "Ayo sayang, kamu ke kamar dulu, pasti kalian lelah sudah melakukan perjalanan yang jauh," seru Devina pada sang menantu dan juga anaknya.